Karena namanya najis ya harus dihilangkan, dibersihkan, dibuang, dihilangkan jejaknya, rasanya, warnanya, baunya, supaya ibadah kita semakin sempurna. Najis yang dipermasalahkan kenajisannya yang urutan yang ke-9 adalah al-maniyu, yaitu mani atau sperma. Dhaba ba'dul ulama ila qaul bin najasatihi. Sebagian ulama, artinya tidak merupakan jumhur, sebagian itu berpendapat bahwa sperma itu najis. Sperma itu najis. Wa dhahir, adapun yang kuat, pendapat yang kuat adalah bahwa sesungguhnya annahu tahirun, bahwa sesungguhnya sperma itu adalah suci. Nah, ini kalau kesuciannya ini mungkin jadi nyambung dengan ya karena bakalnya manusia kan dari sperma dengan ovum. Sperma semasa telur bertemu jadilah janin, embrio. Makanya memang terasa agak jadi pikiran kalau sperma itu najis kan begitu. Artinya seperti kita diciptakan dari sesuatu yang najis kan begitu kira-kira. Ya meskipun kalau memang itu dinyatakan najis ya kita tidak bisa untuk menolaknya. Cuman dalam pemetaan yang dilakukan oleh Syekh As-Said Sabiq, ulama yang menajiskan sperma itu termasuk minoritas. Mayoritasnya tetap memahami itu sebagai hal yang suci. Nah, karena itu ini pula yang dipegangi oleh Muhammadiyah. Dia memilih pandangan mayoritas, yaitu bahwa sperma itu suci. Hanya saja meskipun suci bukan berarti kemudian menjadi longgar atau bebas, bukan. Ya. Walakin yustahabbu ghusluhu idza kana radban wa farquhu in kana yabisa. Meskipun mayoritas ulama menyatakan kesucian dari sperma itu, tetapi disunahkan kalau kondisi sperma masih basah, baik menempel di tubuh maupun di pakaian ataupun tempat sholat misalnya, itu supaya dicuci, dihilangkan, karena masih memungkinkan untuk dihilangkan. Nah, kalau misalnya basah itu cuciannya kira-kira tidak memungkinkan karena jadi basahnya kemana-mana, ya mendingan ganti, alias tidak perlu dipakai untuk sholat kalau berupa pakaian atau mungkin sajadah atau alas sholat. Adapun tubuh ya tidak ada alasan untuk tidak dihilangkan atau dicuci, apalagi kondisinya masih basah. Lah adapun kalau ternyata sperma itu sudah kering, maka farquhu, maka dikerik. Dikerik artinya tanpa dibasahi, dan tentu saja mengerik ini juga tidak ada jaminan bahwa nanti itu akan hilang sama sekali. Yang kita jalankan perintahnya saja, diperintah untuk mengerik meskipun zahirnya, kenyataannya belum tentu hilang sama sekali, itu nggak ada masalah.
Karena apa? Kembali kepada hukum asalnya, jumhur ulama menyatakan bahwa sperma itu suci, bukanlah najis. Nah, apa yang dikatakan oleh Syekh Sabik ini memiliki dasar sebuah hadis dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Dia katakan, kuntu afruku almaniya min saubi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yabisa wa ghasiluhu idza kana radba. Aku menggosok bekas sperma yang menempel di bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sperma tersebut telah kering. Akan tetapi aku mencucinya apabila sperma tersebut masih basah. Jadi sangat jelas sekali dalilnya. Ini ada dalam Imam Ad-Daruqutni dan Abu Uwanah dan Al-Bazzar. Itu meriwayatkan bab ini langsung dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan juga dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia katakan, su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil mani yusibu saum. Suatu ketika Nabi pernah ditanya oleh seseorang, bagaimana kalau mani atau sperma itu mengenai suatu pakaian? Maka Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, innama huwa bimanzilatil mukhat wal busaq. Sesungguhnya sperma itu kedudukannya, posisinya tidak lebih mirip layaknya ingus atau ludah. Ingus atau ludah. Wa innama yakfika an tamsahahu bi khirqatin aw bi idkhirah. Maka sesungguhnya cukup bagimu itu dengan mengusapnya dengan kain, an tamsahahu bi khirqah, atau dengan diusap dengan idkhirah, yaitu rumput idkhir, sejenis rumput yang fungsinya untuk membersihkan. Ini ada dalam Imam Ad-Daruqutni, Al-Baihaqi dan juga Imam At-Tahawi. Meskipun hadis tersebut qad ikhtulifa fi rif'ihi wa waqfihi. Meskipun hadis ini diperselisihkan tentang kemarfu'an dan kemauqufannya. Tetapi hadis ini sebagai syawahid saja untuk menguatkan hadis yang pertama dari Bunda Aisyah tadi, bahwa beliau pernah, yaitu kalau spermanya Rasulullah sudah kering menempel di baju, cukup dikerik. Tetapi kalau basah baru kemudian dicuci. Nah, ini saya kira sudah sangat jelas ya. Kembali lagi saya sampaikan bahwa jumhur ulama itu menyatakan bahwa sperma itu tidaklah najis. Artinya apa? Suci. Meskipun ada yang berkeyakinan itu adalah najis. Nah, karena ada beberapa ulama yang menajiskan, maka demi untuk supaya khuruj minal khilaf, ya, umat ini supaya bisa mencakup dua pendapat ini. Gimana caranya? Caranya ya kalau nggak ada halangan, kalau nggak ada kerepotan, ya kita tahu baju kita atau celana kita itu terkena sperma, ya jangan dipakai, nah gitu saja. Supaya mencakup dua pendapat itu. Nah, terus kapan menerapkannya? Ya kalau darurat. Misalnya bagi orang yang tidak punya baju lain kecuali itu. Atau kita masih perjalanan yang
jauh dari rumah, tidak membawa baju yang cukup, adanya itu terkena sperma misalnya, maka itu diterapkan bahwa itu bukan najis gitu. Tetapi selama kita kondisinya itu bisa memiliki pilihan yang lebih baik, yang tanpa ada yang memandangnya sebagai hal yang najis, ya tentu itu yang kita ambil gitu. Jadi kondisi kita normal, ya nggak usah kita paksakan untuk kita pakai untuk sholat gitu maksudnya. Kalau itu berupa baju yang terkena sperma. Tapi sekali lagi itu menjadi solusi ketika kondisi kita darurat gitu ya. Itu saya kira pilihan yang terbaik untuk menggabungkan dua pendapat tadi supaya tidak saling dihadap-hadapkan atau bertentangan ya. Keduanya pada posisinya masing-masing itu memang dibutuhkan, dalam arti memang pada kondisi normal ya pakailah pendapat yang hati-hati, yaitu najis ya jangan dikenakan, jangan dipakai. Tapi kondisi khusus atau kondisi darurat ya jangan sampai menjadi alasan tidak sholat karena satu-satunya celana atau baju terkena sperma. Itu kira-kira cara menerapkan atau menggabungkan dua pendapat, tidak perlu untuk ditinggal salah satunya. Bismillah. Itu yang ke-9. Selanjutnya yang ke-10 yaitu baul barous ma la yu'kal lahmuhu, yaitu air kencing maupun kotoran dari binatang yang tidak dimakan dagingnya, la yu'kal lahmuhu wa huma najisani. Tentang bab ini maka keduanya najis. Sekali lagi, kotoran baik itu berupa kencing maupun kotorannya, maka keduanya itu najis. Kalau apa? Keluar dari binatang, hewan yang mala yu'kalamuhu, yang tidak dimakan dagingnya. Dasarnya apa? Dasarnya dari hadis Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Dasarnya sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia katakan, atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ghaita. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendatangi tempat buang air. Fa'amaroni an atiyahu bisalasati ahjar. Maka beliau SAW itu memerintahkan aku, yaitu memerintahkan Ibnu Mas'ud, supaya mencarikan 3 buah batu untuk istinja. Ya karena nggak ada air ya kalau di sana, selesai BAB pakai yaitu istinjanya itu pakai 3 buah batu. Fawajadtu hajaraini. Ibnu Mas'ud nyari-nyari batu, dapatnya cuma 2. Kan minimal 3 tadi kan. Wa tamastu asalisa falam ajidhu. Aku sudah berusaha mencari batu yang ketiga tapi enggak nemu-nemu. Fa akhadtu rausatan fa ataitu biya, maka aku nemukan mirip batu. Keras juga, kering. Tapi ternyata bukan batu, ternyata apa? Kotoran binatang yang tidak dimakan dagingnya. Karena mirip-mirip, besarnya juga hampir mirip, kerasnya juga hampir sama dengan batu, maka kemudian ya sudah, karena kurang satu, yang satu itu berupa kotoran binatang saja. Diserahkanlah kepada
Rasulullah SAW. Fa akhadhal hajaraini wa alqa ar-rausa. Rasulullah tahu kan, yang dua batu, yang satu bukan batu kan. Maka yang Rasulullah terima hanya dua. Yang satu dilempar, maksudnya tidak diambil, dibuang. Seraya beliau sabdakan, hadza rijs. Ini kotoran binatang ini termasuk rijs atau najis. Ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, Sunan Ibnu Majah, dan Sahih Ibnu Khuzaimah. Wa zada fi riwayatin inna riksun inna rawsatu himar. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan ini adalah rikes. Ini adalah kotorannya himar atau keledai. Keledai kan tidak dimakan dagingnya. Bayu'fa'anil yasir minhu limasyaqqatil ihtiras anhu, dan dimaafkan, ya, dimaklumi kalau sedikit apabila kesulitan untuk menghindarinya. Qala Walid bin Muslim, berkata Walid bin Muslim, qultu lil Auza'i, aku pernah bertanya kepada Imam Al-Auza'i tentang apa? Fa abwalu ad-dawab mimma la yu'kal lahmuhu kal bagal wal himar wal faras. Aku pernah bertanya kepada Imam Al-Auza'i tentang kotoran binatang yang biasanya untuk kendaraan yang enggak dimakan dagingnya. Contohnya apa? Bigol, himar, kuda. Nah, gimana itu? Maka kemudian Imam Al-Auza'i menjawab, qad kanu yabtaluna fi dzalika fi maghazihim fala yaghsiluna min jasadin aw saubin. Maka beliau menjawab, sungguh mereka para sahabat itu pernah terkena hal itu dalam beberapa peperangan mereka. Maka mereka fala yaghsiluna, mereka tidak mencucinya dari min jasadin au saubin, baik dari tubuhnya maupun dari pakaian atau bajunya. Itu jawaban dari Imam Al-Auza'i ketika ditanya gimana hukumnya baju atau badan terkena itu kotoran binatang yang mala yukal lahmuhu, yang tidak dimakan dagingnya. Wa amma baulu wa rasatu ma yukallamu faqad dzaba ila qaul bi taharatihi Malikun wa Ahmad wa jama'a min asy-Syafi'iyyah. Jadi sekali lagi tadi itu kotoran termasuk kencing maupun kotorannya itu kalau berasal dari binatang yang tidak dimakan dagingnya, maka itu tidak mengapa, bukan termasuk najis. Tetapi kalau dia itu, nah, jadi kalau air kencing atau kotorannya dari binatang yang mala yu'kal lahmuhu, yang tidak dimakan dagingnya, maka keduanya adalah najis. Tetapi ada ulama yang menyatakan tidak, yaitu misalnya Imam Al-Auza'i, ya. Tetapi beliau itu tidak menajiskan itu apabila, yaitu kondisinya itu wa yu'fa anil yasiri minhu, kalau sedikit atau tidak signifikan, itu menjadi dimaafkan. Ya tetap najis tapi dimaafkan.
Bagaimana kondisinya ya nggak tahu. Mungkin suatu ketika dia sudah menghindar dari kotoran binatang yang tidak dimakan dagingnya. Contohnya tiga tadi, yaitu khimar, bigol, keledai, dan kuda di contohnya. Yang sering bersama dengan umat Islam waktu itu, karena jadi kendaraan kan, tiga-tiganya. Jadi peluangnya untuk terkena kencingnya kuda, kencingnya khimar, kencingnya bigol itu kan besar. Dan itu najis gitu, baik kencingnya maupun kotorannya. Nah, mungkin Imam Al-Auza'i itu berpikiran karena sehari-hari itu membersamai manusia, tiga kendaraan itu, tiga hewan itu, maka dia tidak mengubah hukumnya. Tetap saja bahwa kencingnya maupun kotorannya itu najis kalau banyak. Adapun kalau sedikit itu dimaafkan. Cipratan misalnya, kencing misalnya, karena kan mereka nggak ngomong. Udah keledai, bigol kalau mau kencing masuk ngomong aja. Misalnya pasti sampingnya tiba-tiba kencing. Nah, itu bagaimana? Cipratan. Kalau sayun yasir, kalau satu itu sedikit, maka itu yufa'anhu, dimaafkan. Nah, ini cara bacanya juga mirip dengan yang tadi saya sampaikan. Ya, kalau misalnya kita punya baju yang bersih, ya janganlah kita malah pakai yang barusan terkena cipratan, kencingnya kuda, kencingnya bigol, kencingnya khimar gitu. Tapi kondisinya ternyata terdesak, darurat, baik dari segi keberadaan punyanya baju juga terbatas atau waktunya terbatas, atau terdesak oleh waktu darurat, ya maka ya kalau sedikit ya nggak apa-apa, dimaklumi. Itu ya saya kira. Nah, itu tadi adalah binatang yang tidak dimakan dagingnya. Contoh realnya adalah kuda, keledai, bigol. Wa amma baulun baul wa raus ma yu'kal lahmuhu. Adapun kalau itu adalah kencing maupun kotorannya binatang yang dimakan dagingnya, faqad dhahaba ilal qaul bi taharatihi Malikun wa Ahmad wa jamaah min asy-Syafi'iyah. Maka baik itu Imam Malik, Imam Ahmad, dan sekelompok dari pengikut mazhab Asy-Syafi'i menyatakan itu adalah suci, kencing maupun kotoran dari binatang yang halal dimakan. Itu kotorannya menurut Imam Malik, Imam Ahmad, dan segolongan ulama yang bermadzhab Asy-Syafi'i itu taharo, suci. Qala Ibnu Taimiyah lam yadhhab ahad min as-sahaba ila al-qaul bi najasatihi. Bahkan Ibnu Taimiyah berani mengatakan bahwa tak seorang pun di antara sahabat-sahabat Nabi yang berpendapat bahwa kencing maupun kotoran binatang yang dimakan dagingnya itu najis. Nggak ada yang bilang najis, nggak ada satupun. Bal al-qaulu bin najasati qaulun muhdas la salafa lahu min as-sahabah. Karena itu beliau sampaikan kalau sampai ada terdengar bahwa kencing maupun kotorannya binatang yang dimakan itu najis, maka itu termasuk qaulun muhdas, termasuk pendapat yang mengada-ada, pendapat yang baru. La salafa lahu minas sahabah,
tidak ada di zaman sahabat, tidak ada yang berpendapat demikian. Kemudian untuk menguatkan bahwa kencing maupun kotorannya binatang yang halal dimakan atau boleh dimakan dagingnya itu adalah tidak najis, adalah ada sebuah riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qadima unasun min uklin au urainah waja'nahu al-Madinah fa'amarahum nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biliqahin wa an yashrabu min abwaliha wa albaniha. Suatu ketika datanglah orang-orang dari Uqal dan Urainah, lalu mereka ditimpa sakit ketika sampai di Madinah. Maka Nabi SAW memerintahkan mereka dengan unta-unta perah biliqah dan apa? Dan agar mereka minum wa an yashrabu min abwaniha wa albaniha, dan agar yang sakit tadi meminum baik dari kencingnya unta maupun dari susunya unta. Ini yang memang pernah ramai ya, pernah ribut di medsos ya, mengenai air kencing unta itu najis apa enggak kan gitu. Karena kok ada riwayat yang menyatakan bahwa itu pernah diperintah untuk dipakai sebagai obat. Nah, inilah riwayatnya, ada dalam Musnad Imam Ahmad dan juga Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kencingnya unta itu menjadi obat, termasuk susunya. Dan itu pernah kejadian di zaman Nabi. Dalla hadal hadis ala taharati baulil ibil. Hadis tersebut menjadi dalil tentang apa? Sucinya air kencing unta. Wa ghairuha min ma'kulil lahmi yuqasu alaihi. Maka selain daripada unta tadi, asalkan dia dimakan dagingnya halal maksudnya, maka hukumnya sama, air kencingnya juga menjadi tidak najis. Berkata Ibnu Mundir, "Wa man za'ama anna hadza khasun bi ulaikal aqwam lam yusib." Bahkan Ibnu Mundir mengatakan, kalau ada yang mengatakan ini adalah ditujukan khusus kepada kaum tersebut, tadi yang datang ke Madinah dari Uqal dan Urainah tadi, barang siapa yang punya pendapat bahwa dijadikannya kencingnya unta sebagai obat yang artinya tidak najis, barang siapa yang berpendapat itu khusus untuk mereka dan tidak untuk keumuman kaum muslimin, maka lam yusib, itu pendapat yang keliru, yang tidak benar. Ital khosais la tasbutu illa bidalil, karena kekhususan itu tidak bisa dipakai sebagai landasan kecuali ada dalil yang nason, yang tegas, yang jelas, yang tertulis misalnya bahwa itu dikhususkan kepada suku Uqal dan Urainah tadi itu. Kemudian dia juga katakan wa fi tarki adil ilmi bai'a ba'aril ghanam fi aswaqiha wa isti'mali abwalil ibil fi adwatihim qadiman wa hadisan min ghairi nakirin dalilun ala taharatiha. Di samping dalilnya tadi itu disebutkan dari zaman ke zaman
Itu di pasar itu biasa jualan kotorannya kambing misalnya, dan menggunakan air kencing unta itu sebagai adwiyah, sebagai obat-obatan. Itu berjalan dari waktu ke waktu, dan para ulama itu membiarkan saja. Tidak ada yang mengingatkan misalnya itu najis atau dilarang atau diharamkan, nggak ada. Itu diamnya ulama melihat kegiatan sehari-hari di pasar itu jual beli kotoran kambing dan menjadikan kencingnya unta itu sebagai obat, maka ini menjadi dalilun ala taharatiha, ya, menjadi dalil atas sucinya, yaitu apa tadi, kencingnya unta, termasuk apapun yang dagingnya itu dimakan atau halal untuk dimakan. Wa qala Syaukani adh-dhahir taharatul abwal wal asbal min kulli hayawanin yuqal lahmuhu. Maka kemudian Imam Syaukani mengatakan yang dhahir, pendapat yang kuat adalah sucinya air kencing dan kotoran dari setiap hewan yang yu'kal lahmuhu, yang dimakan dagingnya. Apa argumennya? Tamasukan bil asal, yaitu berpegang kepada asal, wastishaban lil bara'ah al asliyah, dan juga meneruskan kebersihan asal, maksudnya ya pijakannya itu. Wa najasa hukmun syar'i nakilun anil hukmil ladzi yaqtadihi al-aslu al-bara'ah. Dan kenajisan itu kan perkara syar'i, hukum syar'i yang memindahkan dari hukum yang diharuskan oleh asal, oleh prinsipnya, dan juga kebersihan. Fala yuqbal qawlu mudda'iya illa bidalilin yasluhu lin naqli anhuma. Maka tidak bisa diterima perkataan yang mendakwakan dirinya, yang menyatakan itu najis maksudnya, kecuali dengan dalil yang layak, ya, untuk kemudian mengubah kebulian menjadi kesucian menjadi najis tadi itu. Walam najid lil qailina bin najasati dallan lidzalika. Dan kami tidak menemukan, atau istilahnya belum menemukan dalil yang mendukung najisnya kencing maupun kotoran binatang yang dimakan dagingnya. Nah, itu saya kira terus kalian dua yang kita bahas. Pertama tadi sperma, yang kedua adalah kencing maupun kotoran, baik itu dari binatang yang dimakan dagingnya maupun yang tidak dimakan dagingnya. Jadi kebalikannya, kalau yang kencing atau kotoran dari binatang yang tidak dimakan itu najis, kecuali kalau sedikit tadi. Sedangkan kalau itu kencing maupun kotorannya berasal dari binatang yang dimakan dagingnya, maka itu suci. Nah, kata suci ini khusus unta, itu bahkan kencingnya dipakai sebagai obat. Adapun kita, ya kan, tidak ada keharusan juga untuk kemudian tiba-tiba kita harus minum kencingnya unta, kan gitu. Karena hanya menjelaskan bahwa itu tidak najis gitu saja. Lah, apa kegunaan istimalnya, kegunaan realnya, ya misalnya kecipratan kencingnya unta misalnya biasa saja, tidak usah bingung untuk membersihkan najisnya gitu. Karena memang setidaknya di dalam
upaya untuk mengumpulkan berbagai macam pendapat tentang masalah ini, Syekh Sabik tidak berubah pendapatnya untuk menyatakan bahwa kencing atau kotoran binatang yang dimakan dagingnya itu adalah tidak najis. Artinya ya kalau misalnya disebutkan tadi itu ada pendapat, ya bisa jadi, tapi maksudnya pendapat yang menyatakan najis maksudnya. Tetapi dari penjelasannya saya Sabik dalam kitab ini menunjukkan inilah pendapat yang kuat, setidaknya menurut beliau. Ya gitu saya kira. Ada yang mau ditanya? Silakan. Monggo. Iya. Tentang yang konsumsi itu kan masih ya contoh kasus lewat masjid ini cuma ada kecoa itu ya lari terus kan karena kita injak itu mati itu kita cukup kita kaki saja atau kita bulan itu. Iya. Jadi kita harus bisa membedakan antara apa yang terjadi kalau wudunya batal dan apa terjadi kalau kita kena najis. Itu beda, judulnya beda. Kalau kita batal wudu, ya kita harus ngulang wudunya. Tapi kalau kita kena najis, maka kita hilangkan najisnya, gitu saja. Wudunya ya nggak ada masalah. Makanya kita harus tahu apa sih yang batalkan wudu. Satu, keluar baik angin, cairan maupun benda padat dari dubur maupun kubur. Satu. Yang kedua yaitu tidur yang sempurna. Artinya tidurnya posisinya orang tidur lah gitu, sampai nyenyak gitu, itu membatalkan wudu. Kemudian pingsan itu juga membatalkan wudu. Kemudian berhubungan suami istri itu juga membatalkan wudu. Nah, termasuk otomatis yang mimpi basah ya karena dia tidur nyenyak berarti. Nah, adapun kita nginjak barang najis, maka itu selama tidak ada hubungannya dengan yang kita sebutkan perkara yang membatalkan wudhu tadi, ya dia tidak mengganggu wudhu kita. Wudhu kita ya tidak batal maksudnya. Nah, terus gimana terkena? Ya kita cuci saja. Tujuannya nyuci itu apa? Menghilangkan najisnya. Jadi kalau kita terkena najis, tugas kita menghilangkannya. Bukan berwudu, tapi menghilangkan najis tersebut. Nah, baru kemudian setelah hilang, artinya setelah bersih, ya sudah, wudu kita masih ada, kita tidak dalam kondisi batal. Nah, makanya sekali lagi saya ulang, tolong bedakan antara hal-hal yang membatalkan wudu dengan hal yang membuat kita terkena najis. Itu syai'un akhar, itu sesuatu yang berbeda. Ada lagi? Monggo, ada lagi? Silakan. Yang agak lain Ustaz. Iya, monggo. Lagi ini kan perayaan Natal ya. Iya. Jadi bulan putusan majelis